Sampai kantor, Edgar masih saja terdiam. Entah apa yang ada di pikiran pria itu. Tapi, saat ini pikirannya benar-benar sangat kalut. Beberapa karyawan serta karyawati yang menyapanya saja ia abaikan begitu saja. Setelah sampai di ruangannya, pria itu langsung saja menjatuhkan dirinya di atas kursi. Stres, dirinya benar-benar merasa stres dengan situasi yang menghimpitnya sekarang. Jika seandainya merelakan Elena, ia tak yakin akan menemukan orang sepintar wanita itu. Lagi pula, berkat wanita itulah perusahaannya mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selin aja nggak ada membawa keuntungan buat gue, gumam Edgar. Kembali pria itu menghela napas. Memang setelah dipikir-pikir, tidak ada keuntungannya jika menjalin hubungan dengan Selin. Wanita itu bahkan tidak sepintar Elena, dan tentunya tidak menguntungkan dirinya sama sekali. Malahan, suka menghabisi duitnya dengan sibuk shopping. Kayaknya gue udah salah ngambil keputusan. Saking stresnya, Edgar sampai menjambak rambutnya sendiri. Entah kenapa sekarang malah terbesit rasa penyesalan karena menikahi Selin. Edgar sendiri pun tak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, sampai-sampai pilihannya jatuh pada Selin. Padahal, jika dipikir-pikir, tidak ada yang spesial dari wanita itu selain masih perawan waktu itu. Elena sebenarnya tidak terlalu buruk. Wanita itu cantik dan pintar. Mungkin jika ia menanam benih di sana akan menghasilkan seorang pewaris yang memiliki otak jenius, perpaduan antara dirinya dan Elena. Tapi, karena wanita itu sudah tidak perawan dari awal, itu membuatnya malahan tidak tertarik. Kalau misalnya anak gue nanti punya kapasitas otak sama kayak Selin gimana, ya? Mendadak saja Edgar panik. Memang selama ini yang ia tahu kebanyakan anak akan mirip dengan ayahnya. Tapi, tidak menutup kemungkinan mirip dengan ibunya. Ia hanya bisa berharap jika nanti dirinya memiliki anak, anak tersebut 100% mirip dengannya. Jika perlu tidak ada wajah, kapasitas otak, sifat atau apapun itu yang menurun dari Selin. Tangan Edgar terulur membuka laci. Diambilnya dua foto yang selama ini selalu ia simpan di bawah tumpukan dokumen. Seketika senyumnya terbit melihat dua orang wanita yang masing-masing menunjukkan senyum manisnya. Nah, abang kangen. Sebenarnya abang pengen marah karena kamu punya mental yang benar-benar lemah banget. Tapi, nasi sudah jadi bubur. Abang cuma bisa mendoakan yang terbaik buat kamu di sana. Edgar mengelus foto adiknya, lalu kemudian mencium tepat di pipi gadis itu. Andai saja diberi kesempatan untuk memutar waktu. Jika tahu seperti ini endingnya, mungkin ia akan membawa serta adiknya itu untuk tinggal di Jerman bersamanya. Kini fokus Edgar beralih pada satu foto lainnya. Diletakkannya di atas meja foto adiknya terlebih dahulu. Vina, kamu tuh punya nama yang hampir sama kayak Rina. Panggilannya pun sama, yaitu Na. Kalau boleh jujur, sampai saat ini abang masih cinta sama kamu. Nggak ada yang bisa merebut posisi kamu. Kadang abang pernah nanya ke Tuhan, kenapa kita pernah bertemu kalau endingnya kita nggak berjodoh. Dulu abang bahkan pede banget mikir kalau kita pasti berjodoh. Abang percaya diri banget kalau kamu nggak akan mungkin menolak karena abang sudah sukses. Tapi, ternyata abang terlambat. Sebenarnya bukan terlambat, tapi memang gini skenario yang diciptakan Tuhan. Andai boleh, abang pengen banget merebut kamu dari dia. Rasanya nggak rela kalau ngeliat cowok itu bahagia. Senyuman Edgar perlahan luntur, berganti dengan tatapan sendu dan mata yang mulai memerah. Sebenarnya ini tidak adil. Adril bahkan tidak menerima karma dari perbuatannya. Malahan, Tuhan memberikan dia kehidupan yang bahagia. Sementara dirinya, ia diberikan cobaan yang begitu berat, yaitu dengan kepergian sang adik, dan sekarang malah semakin memberatkan kehidupannya. Saat tengah melamun, tiba-tiba pintu diketuk sekali, lalu muncullah seorang wanita yang selama ini selalu membantu dan menemani Edgar.
Edgar yang menyadari itu buru-buru menyimpan kembali dua foto yang tadi ia ambil. Ada apa? Tanya Edgar sedikit formal, berusaha sekali bersikap biasa saja pada sekretarisnya itu. Namun, kali ini Elena masuk ke ruangannya tanpa tersenyum sedikit pun, malahan ekspresinya kali ini terlihat cuek. Memilih tidak menjawab, Elena justru menyerahkan sebuah amplop berwarna putih ke hadapan Edgar. Hal itu tentu saja menimbulkan tanda tanya di benak Edgar. Sekretarisnya ini tidak seperti biasanya. Padahal setiap masuk, Elena pasti akan terus memberikan senyum manisnya, lalu bertingkah sedikit manja. Amplop apa ini? Edgar mengambil amplop putih tersebut. Baru saja tangannya hendak membuka, suara Elena lebih dulu menginterupsi, membuatnya menghentikan kegiatannya detik itu juga. Aku berhenti. Berhenti apa? Berhenti jadi sekretaris maupun kekasih Anda. Jelas Elena dengan ekspresi datar. Edgar sempat terbelalak. Namun, sedetik kemudian pria itu menormalkan ekspresinya. Sesaat pria itu hanya diam, memikirkan dengan baik keputusan apa yang harus ia ambil. Haruskah ia merendahkan dirinya dengan memohon pada wanita itu agar jangan berhenti? Sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Kenapa? Tanya Edgar berusaha bersikap tenang, meski pikirannya sekarang sedang kacau. Karena aku tidak bodoh. Jawaban Elena langsung membuat kedua kening Edgar mengerut. Ini maksudnya apa pula, pikirnya. Aku tahu kamu pasti nggak dijodohin. Aku baru tahu kalau hubunganmu dengan keluarga kamu itu nggak baik. Lalu, apa masuk akal jika mereka berani menjodohkan kamu dengan wanita lain? Logikanya, orang tua kamu itu hanya orang biasa, bukan orang berkuasa seperti kamu. Kamu pikir aku sebodoh itu yang bakal percaya gitu aja? Elena langsung menjelaskan saat melihat pria di depannya yang sepertinya bingung. Edgar langsung bungkam detik itu juga. Elena memang pintar, tapi ia tak mengantisipasi jika kebohongannya akan secepat ini terbongkar. Aku mencintai Selin, oleh sebab itu aku menikahinya. Karena tidak mungkin menggaku jika sebenarnya ia menginginkan keturunan dari Selin, Edgar terpaksa berbohong dengan mengatakan jika dirinya mencintai Selin. Umpat Elena yang terdengar jelas di telinga Edgar. Selama ini aku kekasih kamu, Edgar. Dan kamu malah mencintai wanita lain. Lalu kamu anggap apa aku yang selama ini setia ke kamu? Mendadak Edgar terkekeh sinis. Mungkin merasa tergelitik dengan kalimat akhir yang dilontarkan wanita di depannya. Setia. Apa kamu nggak tahu arti setia yang sebenarnya? Come on, Elena, aku sering ngeliat kamu jalan sama pria asing yang berbeda-beda, dan endingnya selalu berakhir di kamar hotel. Apa kamu pikir aku bodoh yang akan menganggap kamu lagi bekerja di sana? Lalu, di mana letak kesetiaan yang kamu maksudkan itu? Kali ini giliran Elena yang bungkam. Tidak percaya jika Edgar mengetahui tabiatnya selama ini. Baik, saya terima surat pengunduran kamu. Sekarang kemas barang-barang kamu dan keluar dari perusahaan saya. Tegas Edgar. Elena melotot. Padahal bukan ini yang ia inginkan. Ia hanya ingin menjebak Edgar agar mau mempertahankan dan melepaskan istrinya itu. Tapi, kenapa malah keputusan seperti ini yang pria itu ambil? Jadi, kamu benar-benar melepaskan aku? Tanya Elena yang masih tidak percaya. Kenapa tidak? Apa kamu pikir aku akan memohon? Oh, jangan mimpi, Elena. Kamu tidak layak mendapatkannya. Jawab Edgar dengan sinis. Elena mengepalkan tangannya. Tanpa mengucap sepatah kata pun, wanita itu segera keluar dari ruangan Edgar. Dalam hati ia bersumpah akan membalas perbuatan Edgar padanya. Ia bersumpah akan menghancurkan hubungan rumah tangga pria itu, apapun caranya. Sementara Edgar, pria itu hanya menatap sekilas kepergian sekretarisnya. Setelahnya ia memilih lanjut mengerjakan segala pekerjaan yang sempat tertunda akibat melangsungkan pernikahan. Sudahlah, ia yakin pasti akan menemukan sekretaris yang tak kalah pintar dari Elena.
Setidaknya satu masalah selesai. Gumam Edgar menyandarkan punggungnya di kursi. Sekian lama mengerjakan segala tugasnya, Edgar sampai tidak menyadari jika waktu pulang sudah lewat. Bergegas pria itu membereskan meja kerjanya, lalu memasukkan beberapa dokumen yang belum selesai. Rencananya akan ia selesaikan di rumah saja. Masuk ke dalam mobil, lalu segera mengendarainya. Sepanjang perjalanan pikiran pria itu selalu dipenuhi, mungkinkah bisa menemukan sekretaris sepintar Elena? Saat tengah mengemudi, tak sengaja Edgar melihat gerobak yang bertuliskan martabak manis. Mendadak saja ia teringat saat dirinya menginap di rumah Vina. Keluarganya sempat menyuguhkan martabak dengan topping coklat dan suasana canda tawa yang tidak pernah ia jumpai di rumahnya sendiri. Segera saja pria itu putar balik. Turun dari mobil, lalu menghampiri pedagang martabak tersebut. Karena tidak tahu apa-apa tentang kesukaan Celine, Edgar memilih memesan martabak dengan rasa coklat dan keju. Setelah membayar, Edgar kembali melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Edgar memejamkan matanya sejenak sebelum turun dari mobil. Di saat pikirannya sedang kacau, ia memiliki kebiasaan. Entah ini masuk kategori buruk atau tidak, tapi ia selalu menginginkan wanita ketika sedang stres. Baginya, hanya bercinta saja obat paling ampuh yang dapat mengurangi rasa stresnya. Oke, pokoknya malam ini harus dapat jatah. Ucap Edgar sembari menganggukkan kepalanya sekali. Meski sekarang hubungannya dengan Celine sedang tidak baik, tapi sepertinya ia punya hak untuk meminta wanita itu melayaninya. Toh statusnya saat ini sudah resmi jadi suami wanita itu. Jadi, tidak ada alasan Celine berani menolak. Semoga dengan martabak manis ini, hubungan gue dengan Celine membaik, gumam Edgar. Ah, maksudnya seperti biasanya. Buru-buru Edgar mengoreksi saat merasa ada yang salah dari ucapan barusan. Tarik napas panjang, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Sudah merasa cukup tenang, Edgar segera turun dari mobil. Seperti biasa, ia berjalan santai masuk ke dalam rumah miliknya. Baru saja membuka pintu, tiba-tiba terdengar suara wanita yang sepertinya sedang asik tertawa. Merasa heran, Edgar langsung melangkahkan kakinya menuju sumber suara. Seketika ia terdiam membisu melihat istrinya tengah asik tertawa sembari menonton televisi yang menayangkan seorang bocah dengan sosok beruang. Ia jadi merasa sedikit tergelitik karena di usia Celine yang sudah dewasa, wanita itu malah masih menyukai kartun. Namun, di lain sisi, entah kenapa ia terpesona dengan tawa Celine yang begitu renyah. Bahkan gue kalah dari kartun. Ekem. Celine yang tengah asik menonton televisi, langsung mengalihkan pandangannya begitu mendengar ada yang berdeham. Melihat keberadaan Edgar, sontak ia bangkit berdiri. Segera menghampiri pria itu, lalu menyalami suaminya itu. Selesai salam, Celine malah kembali duduk. Tentu saja itu membuat Edgar kesal setengah mati. Edgar menghampiri istrinya, lalu duduk di samping wanita itu. Ini. Pria itu menyerahkan kantong plastik berisi martabak yang tadi ia beli ke arah istrinya. Apa ini? Celine menatap heran kantong plastik yang disodorkan suaminya. Terang bulan. Jawab Edgar singkat. Namun, beberapa detik kemudian pria itu sadar jika ada yang salah. Maksudnya martabak, jelas Edgar. Kesambet apa beli makanan murahan? Tanya Celine dengan sinis. Edgar diam. Tidak mungkin juga ia mengatakan karena kangen dengan Vina. Ya sudah kalau tidak mau. Buang saja. Edgar segera bangkit berdiri, lalu berjalan menaiki tangga. Pria itu segera masuk ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan tubuhnya yang mulai terasa lengket. Ngambek atau gimana? Gumam Celine yang mendadak heran dengan tingkah suaminya. Bukannya membuang makanan yang dibelikan suaminya, Celine malah membukanya dengan cepat. Melihat banyaknya topping coklat dan keju di antara lipatan martabak tersebut, dengan segera wanita itu menyantapnya. Selesai membersihkan tubuh, Edgar segera mengambil kaos dan celana santai selutut.
Pria itu segera mengenakannya, lalu keluar dan menghampiri sang istri. "Celine, panggil Edgar." Namun, seketika pria itu terdiam melihat mulut istrinya yang dipenuhi coklat. Malahan ia ingin tertawa detik itu juga. "Kenapa?" tanya Celine yang kini memperlihatkan giginya yang juga dipenuhi coklat. Edgar sampai menipiskan bibirnya lantaran berusaha sekali menahan tawanya agar tidak meledak. "Kenapa tidak dibuang? Bukannya kamu nggak suka makan makanan murahan?" "Aku bisa makan apa aja," jawab Celine sembari mengunyah makanannya. "Termasuk batu dan kayu." Bukannya mendapat jawaban, Edgar justru mendapat lirikan tajam dari istrinya. "Ekem." Setelah duduk di samping istrinya, Edgar kembali berdeham. Entah kenapa sekarang ia malah bingung hendak memulai dari mana. "Sudah 3 minggu ya kita tidak pernah bercinta," celetuk Edgar. Namun, respons Celine hanya mengangguk acuh karena fokusnya saat ini hanya makanan. "Kamu dengar nggak sih aku ngomong?" tanya Edgar kesal. "Iya," jawab Celine tanpa menatap suaminya. "Aku mau minta hakku sebagai suami." Martabak yang baru saja hendak masuk ke dalam mulut Celine, seketika terhenti. Wanita itu menatap suaminya dengan tatapan heran. "Maksudnya, aku mau bercinta sama kamu?" jawab Edgar dengan frontal. "Making love?" tanya Celine memastikan. "Iya. Aku sedang datang bulan," jawab Celine dengan santai, kemudian kembali menyantap martabak di depannya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.